Suamiku kaget. Aku sudah menjadi bos besi tua saat ceraikan aku. Namaku Liana. Hidupku dulu sederhana saja. Tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama suamiku, Randy, dan 2 anak kami yang masih kecil. Aku menjalani hari-hariku sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah dan keluarga. Sementara Randy bekerja di luar kota, katanya demi masa depan kami. Setiap malam aku selalu mendoakan keselamatan dan kelancaran rezekinya, sambil percaya penuh bahwa dia berjuang untuk kami. Aku merasa hidup kami cukup bahagia, meski tidak berlebihan. Sampai suatu sore, semuanya berubah dalam sekejap. Waktu itu, aku sedang membereskan ruang tamu. Ketika kulihat ponsel Randy tergeletak di meja, ada pesan masuk dari seseorang yang tidak kukenal. Awalnya aku ragu membukanya, karena aku bukan tipe istri yang suka menggorek-gorek privasi suami. Tapi entah kenapa, sore itu ada dorongan kuat dalam hatiku. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. Dan saat kulihat isinya, dunia seakan runtuh di depan mataku. Ada foto-foto mesra Randy dengan seorang perempuan lain, lengkap dengan kata-kata manis yang tak pernah lagi kudapatkan darinya. Aku terduduk lemas, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Hatiku terasa robek, hancur berantakan. Aku menunggu Randy pulang malam itu dengan hati yang campur aduk. Saat dia akhirnya datang, aku mencoba menghadapinya dengan tenang, berharap masih ada penjelasan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi yang kudapat malah kemarahan. Dia membentakku, membanting pintu, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Malam itu dia tidak pulang. Dan keesokan harinya, dia menghilang tanpa jejak. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi nomornya sudah tidak aktif. Aku cek tabungan kami, dan hatiku kembali remuk saat tahu semua saldo sudah raib. Yang tersisa hanya uang 100.000 di dompetku. Aku terduduk lama di ruang tamu, tak tahu harus berbuat apa. Anak-anakku menangis minta makan, dan aku hanya bisa memeluk mereka sambil berjanji dalam hati bahwa aku akan mencari jalan keluar, apapun caranya. Dengan berat hati, aku mulai menjual barang-barang di rumah, kulkas tua, televisi, bahkan sepeda anakku yang dulu kubelikan dengan susah payah. Rasanya sakit sekali, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mencoba berjualan gorengan di depan rumah. Kadang laku, kadang tidak. Aku menjahit pakaian bekas, menjadi tukang bersih-bersih rumah tetangga, apapun yang bisa memberiku sedikit uang. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Aku tidak ingin anak-anakku melihatku lemah. Aku harus menjadi kuat, setidaknya untuk mereka. Ada banyak malam di mana aku merasa dunia ini terlalu kejam, merasa ingin menyerah saja. Tapi setiap kali ku tatap wajah polos mereka, semangatku kembali menyala. Aku sadar, aku tidak boleh kalah. Aku harus bangkit, seberapapun sakitnya. Suatu pagi, saat aku membersihkan halaman rumah, mataku tertuju pada tumpukan barang bekas. Ada panci penyok, pagar patah, dan kawat berkarat. Aku terlintas ide. Mungkin ini bisa dijual. Aku mulai mengumpulkan barang-barang itu, membersihkannya, lalu mencoba menjualnya ke pengepul besi tua di pasar. Ternyata, dari sekumpulan barang bekas itu, aku mendapatkan 50.000. Rasanya seperti menemukan harta karun. Sejak hari itu, aku mulai berkeliling kampung mencari barang-barang bekas. Aku mengetuk pintu tetangga satu persatu, menawarkan diri untuk mengambil barang rusak mereka. Banyak yang menertawakan aku. Banyak pula yang memandang rendah. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu sakit untuk peduli pada omongan orang. Yang kupikirkan hanya anak-anakku dan masa depan kami. Setiap hari aku mendorong gerobak buatan sendiri, mengumpulkan besi tua, kabel bekas, panci rusak, apa saja yang bisa dijual. Aku cuci bersih semua barang itu sebelum kubawa ke pengepul. Sedikit demi sedikit, uangku bertambah. Aku bisa membeli gerobak yang lebih kokoh. Aku bisa membeli timbangan kecil agar tidak tertipu saat menjual barang.
Aku mulai mengenali jenis-jenis besi dan harga pasarannya. Walaupun lelah, tubuh penuh luka, dan kulit menghitam karena panas matahari, aku merasa hidupku mulai punya arah. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku mulai percaya, mungkin inilah jalanku. Perlahan, tapi pasti, aku membangun mimpiku dari tumpukan besi tua dan luka hati yang masih membekas. Dalam pagi-pagi buta, aku sudah siap di depan rumah, mendorong gerobak sambil menyiapkan diri menghadapi hari panjang. Kadang-kadang embun pagi masih menempel di rumput saat aku mulai berjalan keliling kampung, mengetuk pintu demi pintu, menawarkan jasa pengambilan barang bekas. Ada yang menyambutku dengan ramah, ada pula yang menutup pintu di depanku tanpa kata. Aku belajar untuk tidak terlalu mengambil hati semua perlakuan orang. Yang penting, aku terus bergerak. Setiap hari, aku membawa pulang lebih banyak barang. Kabel tembaga, besi pagar patah, panci berlubang, hingga sepeda rusak. Di rumah, aku membersihkan semuanya, memilah mana yang masih bisa dijual mahal dan mana yang hanya laku kiloan. Aku belajar membedakan jenis-jenis logam dari suara ketukannya, dari baunya saat dibakar sedikit, dari warnanya saat digosok. Semua itu kupelajari dari para pengepul yang mau berbagi ilmu, dari obrolan warung, dari video-video di internet yang kusempatkan tonton malam hari setelah anak-anak tidur. Aku mulai punya pelanggan tetap. Ada tukang bangunan yang memberiku besi-besi bekas proyeknya. Ada tukang listrik yang menitipkan kabel rusak. Semakin hari, namaku makin dikenal. Mereka memanggilku Buliana, besi. Panggilan yang membuatku tersenyum geli, tapi juga bangga. Aku mulai bisa mengatur harga dengan lebih percaya diri. Aku juga mulai berani menawar barang dalam jumlah besar. Ketika tabunganku sudah cukup, aku memutuskan untuk menyewa sebidang tanah kecil di pinggir jalan yang strategis. Di atas tanah itu, aku membangun lapak sederhana dari seng bekas yang kubeli murah di pelelangan. Aku mengecatnya dengan warna merah terang, lalu memasang papan bertuliskan Besi Tua Liana. Hari itu, saat papan itu berdiri, aku merasa dunia mulai membukakan pintunya untukku. Lapakku cepat dikenal. Setiap hari orang datang. Ada yang menjual rongsokan, ada yang membeli besi kiloan. Aku mulai menggaji 2 pemuda kampung untuk membantuku memilah dan mengangkut barang. Awalnya, mereka bekerja setengah hati, tapi aku sabar mengajari mereka pentingnya kejujuran dan ketelitian dalam pekerjaan ini. Perlahan-lahan mereka berubah menjadi tangan kanan yang bisa kuandalkan. Dengan semakin banyaknya barang masuk, aku memerlukan kendaraan. Aku memberanikan diri mengambil kredit truk kecil bekas. Meski tua dan sering rewel, truk itu sangat berjasa. Aku bisa mengambil besi dalam jumlah besar langsung dari proyek-proyek bongkaran bangunan. Aku juga bisa mengantar kiriman ke pabrik peleburan. Penghasilanku melonjak. Aku mulai ikut tender pembongkaran bangunan tua. Kadang aku dapat gudang berisi mesin-mesin rusak yang kalau dibongkar dan dijual kiloan, nilainya lumayan. Aku belajar bernegosiasi, belajar menghitung cepat di kepala, belajar menghadapi berbagai karakter orang di lapangan. Kadang dipermainkan, kadang ditipu. Tapi aku tidak menyerah. Setiap kegagalan, kucatat sebagai pelajaran mahal yang membuatku semakin cerdas. Tak hanya itu, aku mulai memperluas relasi. Aku bergabung di grup-grup besi tua di media sosial. Aku kenal pengepul dari kota-kota lain. Aku mulai menjual kabel tembaga dan aluminium keluar daerah. Bisnisku yang dulu hanya mengandalkan rongsokan kecil kini berubah menjadi usaha skala menengah. Lapakku tidak pernah sepi. Teleponku sering berdering, menandakan ada saja orang yang butuh jasaku. Aku merasa hidupku berubah drastis. Dari seorang perempuan yang dulu terpuruk karena ditinggalkan suami, kini aku berdiri tegak sebagai pemilik usaha sendiri. Aku bisa membiayai sekolah anak-anak
tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku bisa memperbaiki rumah kecil kami sedikit demi sedikit, mengecatnya kembali, mengganti genteng bocor, bahkan membeli perlengkapan sekolah yang lebih layak untuk anak-anakku. Setiap malam, aku duduk di teras rumah, menatap bintang sambil tersenyum. Luka di hatiku memang belum sepenuhnya hilang, tapi kini aku mengubahnya menjadi kekuatan. Aku percaya bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semua sakit itu, semua air mata itu telah menempa aku menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku akan terus belajar, terus bekerja keras, terus memperbesar usaha ini, sampai aku benar-benar mencapai apa yang dulu bahkan tak pernah berani kumimpikan. Aku tidak ingin hanya berhenti di sini. Suatu sore, ketika aku sedang mengawasi anak buahku menurunkan besi tua dari truk, tiba-tiba kulihat sosok pria asing berdiri di seberang jalan. Dia mengenakan jaket lusuh dan tampak ragu-ragu menyeberang ke arah lapakku. Begitu dia mendekat, jantungku terasa berhenti, berdetak sejenak. Ternyata pria itu adalah Randy, suamiku yang dulu meninggalkanku tanpa penjelasan. Raut wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Lebih tua, lebih lelah, dan matanya tampak kosong. Aku berdiri tegak di tempatku, mencoba menahan getaran di dadaku. Randy membuka mulutnya, seolah ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya menundukkan kepala. Aku butuh bantuan, Liana, katanya pelan, nyaris berbisik. Sekilas aku melihat tubuhnya yang kurus, seolah dunia sudah banyak menghajarnya. Dalam hatiku berkecamuk rasa marah, sedih, dan iba bercampur jadi satu. Dulu dia meninggalkanku tanpa pikir panjang, dan kini dia datang memohon belas kasihanku. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang, meski hatiku bergolak. Maaf Randy, kataku perlahan. Sekarang aku punya hidupku sendiri. Aku melihatnya menggenggam tangannya kuat-kuat, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi kembali ke masa lalu yang telah menghancurkanku. Anak-anakku muncul dari dalam lapak, memanggilku ceria. Aku segera membalikkan badan, menghampiri mereka tanpa menoleh lagi pada Randy. Dia tetap berdiri di sana, seakan menunggu keajaiban. Namun aku memilih melanjutkan hidupku. Hatiku terasa ringan, seolah beban bertahan-tahan terlepas dari pundakku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin aku telah memaafkannya, tapi tidak untuk kembali menerimanya. Sore itu, aku mengajak anak-anikku makan di warung kecil. Kami tertawa bersama, menikmati semangkuk mie ayam sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Aku menyadari bahwa keluarga kecilku inilah yang paling berharga, bukan masa lalu yang penuh luka. Aku berjanji dalam hati, aku akan melindungi kebahagiaan ini, apapun yang terjadi. Randy mungkin pernah menjadi bagian dari kisahku, tapi dia tidak akan lagi menjadi pusat hidupku. Dalam perjalanan pulang, anak-anakku bercerita tentang sekolah mereka dengan penuh semangat. Aku mendengarkan sambil tersenyum, merasa bangga dengan keberanian mereka tumbuh tanpa rasa kekurangan. Aku sadar, segala kerja keras dan air mata yang pernah kutumpahkan tidak sia-sia. Aku telah membangun sebuah dunia kecil yang kuat, penuh cinta, dan jauh dari rasa takut. Dan aku tahu, masa depanku kini ada di tanganku sendiri, bukan di tangan siapapun lagi. Seiring berjalannya waktu, lapak besi tuaku tumbuh makin besar. Dulu aku hanya memilah-milah barang bekas dengan tangan sendiri. Kini aku mempekerjakan 5 orang karyawan tetap. Kami punya jadwal pengambilan rongsokan di beberapa proyek besar di kota dan beberapa desa sekitar. Aku bahkan menjalin kerjasama dengan beberapa kontraktor untuk mengelola limbah besi dari proyek-proyek mereka. Setiap bulan, omzetku naik perlahan tapi pasti, dan aku mulai memikirkan untuk membeli tanah sendiri daripada terus menyewa.
Dengan uang tabungan yang kukumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya aku berhasil membeli sepetak tanah strategis di pinggir jalan raya. Di atas tanah itu, aku membangun kantor kecil, sederhana, dari hasil kerja kerasku sendiri. Kupasangi papan nama besar, bertuliskan PT Liana Jaya Logam, yang membuat hatiku penuh rasa syukur. Tidak pernah dalam hidupku aku membayangkan bisa mendirikan perusahaan sendiri dari nol seperti ini. Semua luka, semua perjuangan, semua air mata, kini berbuah manis di depan mataku sendiri. Orang-orang yang dulu pernah meremehkanku, kini datang dengan sikap hormat. Mereka melihat hasil kerja kerasku. Bukan sekadar mendengar cerita. Aku tidak lagi dipandang sebagai janda yang ditinggalkan, melainkan sebagai pebisnis perempuan yang tangguh. Aku mulai menerima undangan dari komunitas pengusaha kecil. Diminta bercerita tentang perjalanan hidupku. Awalnya aku gugup, tapi perlahan aku belajar membagikan kisahku tanpa rasa malu. Aku ingin orang lain tahu bahwa keterpurukan bukan akhir dari segalanya. Aku ingin mereka mengerti bahwa jatuh berkali-kali tidak berarti kita kalah. Selama kita mau bangkit lagi. Di setiap sesi berbagi itu, aku selalu menekankan satu hal. Kekuatan terbesar dalam hidup ini adalah keyakinan kita sendiri. Bukan siapa yang menolong, bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tapi keyakinan untuk terus berjalan meski semua terasa gelap.